Hai, selamat pagi warga Kota Kupang yang saya hormati. Perkenalkan, saya Wens John Rumu, wartawan expo.ntd.com. Banyak sekali teman-teman yang mengkritisi terkait kampanye teman saya Jeffrey Rivukore dan Ibu Adinda, terutama yang dinarasikan oleh Yes Lodu beberapa pekan lalu terkait jembatan Liliba dan patung Tirosa. Kenapa ya? Tim suksesnya kok jual ini jembatan Liliba dan patung Tirosa? Dan lampu jalan. Lampu jalan itu wajib hukumnya dibangun karena dibangun dengan pajak penerangan rakyat Kota Kupang, bukan dengan uang pribadi. Halnya jembatan Liliba yang dibicarakan oleh Pak Yeslodu sebagai Ketua DPR dan juga tim suksesi, ada viral itu dan banyak dibulikan, dinarasikan negatif oleh orang-orang. Supaya diketahui, jembatan itu adalah proyek nasional, jalan provinsi. Kenapa itu yang dijual? Sepengetahuan saya, dan saya sebagai saksi mata ini, jembatan itu direncanakan jauh sebelumnya. Itu jembatan itu sudah direncanakan tahun 93-94 oleh Dinas PU Provinsi dan sekarang oleh bagian jembatan, jalan dan jembatan perwakilan dari Kementerian PU di Kupang ini. Jadi mengapa tim suksesi daripada Jeffrey Rivukore dan Ibu Adinda ini kok yang dijual itu adalah jembatan Liliba diperjuangkan, patung Tirosa tidak populer. Jadi saya mengkritisi bahwa itu jembatan tuh jauh sebelum Pak Eskalerik, Pak Dan Adu ataupun Yonas Lias sebagai wali kota sampai dengan Pak Jeffrey Rivukore. Itu proyek nasional. Bahwa berita itu bisa dimanipulasi, bisa diberi keterangan, tetapi Pak Jeffrey Rivukore tolong buktikan kepada saya ini, di mana itu press release tahun berapa yang diperjuangkan? Kepala dinas, Menteri PU-nya siapa yang diperjuangkan? Tunjukkan fotonya, sehingga saya akui bang benar Jeffrey Rivukore perjuangkan. Itu proyek jauh sebelumnya. Saya kemarin ngobrol dengan dengan Andre Kore, mantan kepala dinas PU juga demikian. Itu proyek provinsi yang dibagi oleh Balai Jalan dan Jembatan UPTD itu. Jadi saya mengharapkan tim suksesi atau Pak Jeffrey Rivukore dan Ibu Adinda jualah program tentang kemiskinan rakyat Kota Kupang di mana-mana nih, tentang sampah yang bertebaran di mana-mana. Di got-got semua tuh ada sampah itu, dan saya sudah foto semua tuh, sudah syuting fotonya. Tentang pendidikan, tentang beasiswa, tentang UMKM yang katanya dibangun oleh Pak Jeffrey, mana? Tunjukkan kepada saya nih. Lampu jalan itu ada pajak rakyat yang bayar, pajak penerangan. Halnya bangun taman segala macam. Jadi tolong Pak Yeslodu koreksi dulu pernyataan yang sudah disampaikan dan sudah diviralkan, lalu kemudian Pak Yes juga dikena bully. Saya kasihan kawan saya ini, karena omong tersalah.
jual tentang program yang akan dikerjakan pada 5 tahun ke depan. Lebih populis. Bukan bicara tentang, oh saya tidak pernah diperiksa APH. Jadi tolonglah soal jembatan atau patung Tirosa itu jangan dijual. Apalagi jual di lampu jalan. Tanaman yang sudah pernah dijanjikan, di mana tanaman sepet, tanaman apa itu? Yang mati di mana-mana itu. Jadi jualah program, ambillah hati rakyat dengan fakta, objektif, bukan dengan menjual narasi yang kemudian hanya sekarang bayang-bayang saja, puji-puji depan rakyat, tapi rakyat Kota Kupang sudah sangat kritis tentang siapa tokoh-tokoh calon wali kota Kupang 2004-2009 ini. Hati rakyat Kota Kupang sudah ada di benak mereka siapa yang akan mereka pilih. Atau apakah rakyat Kota Kupang akan pilih calon yang kasih makan gratis di hotel mewah? Atau yang sudah bantu gereja dan segala macam? Tolong lebih kritis. Kemudian Pak Jeffrey mesti jelaskan secara transparan. Mengapa belanja 3 unit mobil sampah, mobil penyapu jalan itu tidak digunakan sama sekali dari dana yang APBD yang 4 miliar itu. Sementara mengatakan kepala dinas sekali lalu bahwa kepala dinas bersih bahwa itu mobil tidak bisa digunakan karena tidak bisa di jalan mendaki, jalan menurun, tetapi harus di jalan rata, tetapi bahan bakarnya itu mahal. Jadi sangat tidak efektif yang sudah dilakukan. Jadi jualah tentang program kemiskinan rakyat. Jalan di mana-mana ini rusak, di mana-mana. Tidak pernah diperbaiki. Jalan dalam kota ini. Yang kedua, di kota ini nih, para pejalan kaki itu tidak nyaman. Mengapa? Karena tidak dibangun trotoar. Yang trotoar hanya di Jalan Frans Liburaya, dulu Pulau Indah, Jalan Eltari, jalan sepanjang jalan yang sudah jauh tahun sudah sebelumnya dibangun. Jadi saya mengkritisi yang pertama karena Pak Yaslodo tersalah omong, tidak objektif, tidak sesuai hati nurani. Jadi tolong dikoreksi, masih ada waktu sampai tanggal 27 November. Program apa yang akan dijual oleh semua calon termasuk Pak Jeffrey Rukoda di Bodinda. Sehingga rakyat itu paham betul, memahami benar apa yang akan dikerjakan oleh calon wali kota yang bakal duduki wali kota Kupang di 2004-2029 ini. Jadi jangan menjual ini hanya jembatan Liliba, itu proyek nasional. Anggaran itu dianggarkan oleh APBN, juga dari APBD provinsi. Kalau bangun fisik itu memang biasa-biasa aja lah. Sampah itu ada di mana-mana itu. Saya akan syuting sendiri lagi tentang sampah itu. Jadi harap Pak Yaslodo mengkoreksi lagi dan tidak salah, minta maaf kalau salah. Omong jangan hanya menyenangi rakyat, seolah itu bahwa itu diperjuangkan itu bukan itu. Yang rakyat omong suka itu kalau jalan di kota ini bagus, air itu bagus. Dulu Pak Jeffrey pernah janji bahwa akan selesaikan masalah air bersih
dengan Bupati Kupang, sehingga di Kota Kupang tidak ada dua tuan. Tetapi sekarang yang terjadi adalah ada dua tuan yang menguasai masalah air di Kota Kupang ini. Air dari Kolhua itu masih bayar ke Kabupaten Kupang. Uangnya ke Kabupaten Kupang. Dari Naimata, dari Bendungan Tilo, jadi persoalan masalah sampah, pendidikan, dan kemiskinan, dan kesehatan. Itu yang paling penting. Kenyamanan rakyat yang paling penting. Bukan menjual soal jembatan yang dibilang diperjuangkan. Yang naik jalan jembatan itu, yang digemati jalan itu, apakah semua rakyat Kota Kupang? Atau hanya mereka yang berjalan kaki, atau mereka yang punya mobil? Jadi inilah koreksi saya terhadap teman saya Yeslodo yang kemudian dibully oleh banyak orang karena tidak sesuai fakta dan kenyataan. Jualah program yang paling kecil yang dirasakan dan dimati langsung oleh rakyat, yaitu jalan, lingkungan jalan di Kota Kupang ini, trotoar yang bagus, air yang bagus. Ini sekarang kita bayar air itu ke PDM Kabupaten Kupang. Semua warga di BTN yang hampir 2.000-3.000 kakak ini. Kalau waktu itu memang benar Pak Jeffrey Kore ada kerjasama dengan Pak Tito Eki dan airnya dialihkan ke semua Kota Kupang, PDM Kota Kupang, itu baru bagus. PAD-nya bisa naik. Jadi saya mengharapkan, sekali lagi saya tekankan, bahwa jembatan Liliba itu sudah jauh direncanakan sejak tahun 93-94 sezaman almarhum Theophilus Hari Theophilus sebagai kepala dinas PU waktu itu, yang ditugaskan untuk mengukur. Jadi tidak ada kaitannya dengan program Wali Kota Kupang sejak almarhum Eskelrik dan Ado, Yonoslian maupun Jeffrey Kore. Tapi ini kok ditekankan masalah jembatan-jembatan dengan bundaran Patung Tirosa ini. Stop membodohi rakyat Kota Kupang ini. Terima kasih, ini saja yang saya sampaikan dan saya akan lanjutkan terus besok.